Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Tabi pun, kaifa halukum? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya, ananda yang soleh dan soleha. Baiklah, syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ananda yang soleh dan soleha, pada kesempatan yang berbahagia ini Abi akan berbagi lagi tentang Sirah Nabawiyah. Kita akan melanjutkan, atau mungkin kita baru mengawali Sirah Nabawiyah ini. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana atau apa saja manfaat mempelajari Sirah Nabawiyah. Nah, kali ini kita akan coba memahami bagaimana kondisi atau posisi bangsa Arab dan kaumnya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Baik, pada hakikatnya istilah Sirah Nabawiyah merupakan ungkapan tentang risalah yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dari penyembahan terhadap hamba kepada penyembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin bisa menghadirkan gambarannya secara pas dan mengena kecuali setelah membandingkan hal-hal di balik risalah ini dan pengaruhnya. Berangkat dari sinilah kami merasa perlu mengemukakan sedikit uraian tentang kaum bangsa Arab dan perkembangannya sebelum Islam, serta tentang kondisi-kondisi saat beliau diutus sebagai Rasul. Yang pertama, posisi bangsa Arab. Menurut bahasa, Arab artinya padang pasir, tanah gundul, dan gersang yang tiada air dan tanamannya. Sebutan dengan istilah ini sudah diberikan sejak dahulu kala kepada Jazirah Arab, sebagaimana sebutan yang diberikan kepada suatu kaum yang disesuaikan dengan daerah tertentu. Lalu mereka menjadikan sebagai tempat tinggal. Jazirah Arab dibatasi Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat, dan di sebelah timur dibatasi Teluk Arab dan sebagian besar negara Irak bagian selatan. Di sebelah utara dibatasi Laut Arab yang bersambung dengan Lautan India. Di sebelah utara dibatasi negara Syam dan sebagian kecil dari negara Irak. Sekalipun mungkin ada sedikit perbedaan dalam penentuan batasan ini. Luasnya membentang antara 1 juta mil sampai 1.300.000 mil. Jazirah Arab memiliki peranan yang sangat besar karena letak geografis. Sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi gurun dan pasir di segala sudutnya. Karena kondisi seperti inilah yang membuat Jazirah Arab seperti benteng pertahanan yang kokoh, yang tidak memperkenankan bangsa asing untuk menjajah, mencaplok, atau menguasai bangsa Arab. Oleh karena itu, kita bisa melihat penduduk Jazirah Arab yang hidup merdeka dan bebas dari segala urusan semenjak zaman dahulu. Sekalipun begitu, mereka tetap hidup berdampingan dengan dua imperium yang besar saat itu, yang serangannya tidak mungkin bisa dihalang andai kata tidak ada benteng pertahanan yang kokoh seperti itu. Sedangkan hubungan dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di benua yang sudah dikenal semenjak dahulu kala, yang mempertautkan daratan dan lautan. Sebelah barat laut merupakan pintu masuk ke benua Afrika, sebelah timur laut merupakan kunci untuk masuk ke benua Eropa, dan sebelah timur merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa non-Arab. Timur Tengah dan Timur Dekat terus membentang ke India dan Cina. Setiap benua mempertemukan lautnya dengan Jazirah Arab, dan setiap kapal laut berlayar tentu akan bersandar di ujungnya. Karena letak geografisnya seperti itu pula, sebelah utara dan selatan dari Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh berbagai bangsa untuk saling tukar-menukar perniagaan, peradaban, agama, dan seni. Baik ananda yang soleh dan soleha, selanjutnya kaum bangsa Arab. Ditilik dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya, para sejarawan membagi kaum bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah Arab Ba'idah, yaitu kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti Ad, Thamud, Sam, Jadis, Imlaq, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada Arab Aribah,
yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub, Yasjud bin Qatan, dan disebut pula Arab Qataniyah. Nah, yang ketiga namanya adalah Arab Musta'rabah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut pula Arab Adnaniyah. Tempat kelahiran Arab Aribah atau kaum Qatan adalah negeri Yaman, lalu berkembang menjadi beberapa kabilah dan suku. Yang dikenal adalah 2 kabilah. Yang pertama adalah kabilah Himyar, yang kedua adalah Kahlan. Kabilah Himyar yang terdiri dari beberapa suku terkenal, yaitu Zaid al-Jumhur, Quda'ah, dan Sakasik. Sementara Kahlan terdiri dari beberapa suku terkenal, yaitu Hamdan, Amnar, Toyi, Madiz, Kindah, Lakham, Juzam, Uz, Aus, Khazraj, dan anak keturunan Zafnah Raja Syam. Suku-suku Kahlan banyak yang hijrah meninggalkan Yaman, lalu menyebar ke berbagai penjuru jazirah sebelum ada bencana karena kegagalan mereka dalam perdagangan sebagai akibat dari tekanan bangsa Romawi dan tindakan mereka yang menguasai jalan perdagangan lewat laut, dan setelah mereka menghancurkan jalan darat serta berhasil menguasai Mesir dan Syam. Juga tidak menutup kemungkinan jika hal itu sebagai akibat dari persaingan antara suku-suku Himyar dan Kahlan yang disudahi dengan menetapnya suku-suku Himyar dan kepindahannya suku-suku Kahlan. Suku-suku Kahlan yang berhijrah dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ada Uz. Hijrah mereka langsung dipimpin pemuka dan pemimpin mereka, Imron bin Amru Muzaikia. Mereka berpindah-pindah di negeri Yaman dan mengirim para pemandu, lalu berjalan ke arah utara. Setelah sekian lama mengadakan perjalanan, akhirnya mereka berpencar ke beberapa tempat. Tha'labah bin Amru bin Al-Uz menuju Hijaz, lalu menetap di daerah yang diapit Tha'labiyah dan Zikhor. Setelah anaknya besar dan kuat, dia pindah ke Madinah dan menetap di sana. Di antara keturunan Tha'labah ini adalah Aus dan Khazraj, yang merupakan 2 dari anak Harithah bin Tha'labah. Di antara keturunan mereka yang bernama Harithah bin Amr atau Khuza'ah dan anak keturunannya berpindah ke Hijaz, sehingga mereka menetap di Mur Az-Zahran, yang selanjutnya menguasai tanah suci dan mendiami Makkah. Sedangkan Imron bin Amr singgah di Oman lalu bertempat tinggal di sana bersama anak-anak keturunannya yang disebut Uz Oman. Sedangkan kabilah-kabilah Nas bin Al-Uz menetap di Tihamah yang disebut Uz Shanu'ah. Zafnah bin Amr pergi ke Syam dan menetap di sana bersama anak keturunannya. Dia dijuluki Abdul Muluk Al-Ghassanah, yang dinisbatkan kepada mata air di Hijaz yang dikenal dengan Ghassan. Sebelum itu, mereka singgah di sana sebelum akhirnya pindah ke Syam. Yang kedua adalah Lakham dan Juzam. Tokoh di kalangan mereka adalah Nasr bin Rabi'ah, pemimpin raja-raja Al-Munzir di Hirah. Yang ketiga yaitu Bani Toyi. Mereka berpindah ke arah utara hingga singgah di antara 2 gunung, Aja dan Salma. Dan akhirnya mereka menetap di sana hingga mereka dikenal dengan sebutan Al-Jabalani atau 2 gunung di Gunung To'i. Yang keempat yaitu Kindah. Mereka tinggal di Bahrain, lalu terpaksa meninggalkannya dan akhirnya singgah di Hadramaut. Namun nasib mereka tidak jauh berbeda saat berada di Bahrain, hingga mereka pindah lagi ke Najd. Di sana mereka mendirikan pemerintahan yang besar dan kuat, tetapi secepat itu pula mereka punah dan tidak meninggalkan jejak. Di sana masih ada 1 kabilah dari Himyar yang diperselisihkan asal keturunannya, yaitu Qudo'ah. Mereka hijrah meninggalkan Yaman dan menetap di pinggiran Irak. Oke, ananda yang solih dan solihah, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang kaum-kaum bangsa Arab. Insya Allah di sesi selanjutnya kita akan membahas tentang Arab Musta'rabah, yang ia merupakan cikal bakal kakek mereka yang tertua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam.
dan kita akan sedikit mengupas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di sesi selanjutnya. Oke, itu dulu. Abi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.